ada terang, gelap terang lagi. Gimana? Jangan pakai kata terang lagi. Gelap itu sebenarnya tidak ada karena tidak ada apa? Karena tidak ada benda penerang. Tengoklah. Gelap belum tentu gelap sebenarnya. Gelap itu masih ada yang lebih gelap lagi, ada yang lebih gelap lagi. Sebenarnya cahaya masih ada sedikit pun. Kalau ada cahaya walaupun sedikit, harus ada sumber cahaya. Kalau tidak ada sumber cahaya, tidak ada yang namanya gelap. Tidak ada namanya cahaya walaupun sedikit. Tidak ada. Setuju. Jadi sebenarnya di mana sumber kegelapan itu? Kalau harus ada sumber penerang, di mana sumber kegelapan itu? Sumber kegelapan itu dari tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada itu pasti gelap. Jadi makhluk ciptaan itu berasal dari ketiadaan. Sesuatu yang berasal dari ketiadaan berarti sesuatu yang berasal dari kegelapan. Yang ada sumbernya itu justru yang ada justru kalau Tuhan itu sumber keterang menurut Alkitab saya, gelap itu sumbernya tidak ada. Berarti dari mana gelap itu bisa ada tanpa sumbernya? Itu kan ngawur kan? Sebenarnya terang itu yang duluan, karena gelap itu tidak ada sumbernya. Siapa yang menciptakan kegelapan? Itu Tuhanmu siapa? Kalau dia itu sumber cahaya, jawab dulu itu. Allah apa Yesus? Jawab dulu. Yesus itu juga terang. Udah jawab dulu, jangan pakai bahasa filsafat lah. Jawab dulu, Allah apa Yesus? Mudah kan? Yesus. Nah, sekarang di Kejadian 1 ayat 1, apakah Yesus berfirman? Ada nggak di situ? Tunggu, Kejadian 1 ayat 22 itu siapa di situ? Tadi bilang katanya Yesus. 1 ayat 22 itu tidak ditulis Elohim, itu tidak ditulis Tuhan. Habis itu, tadi kan saya kan tanya, Tuhanmu siapa? Allah apa Yesus? Bilang Yesus. Tetapi di ayat gitu. Kejadian 1 ayat 1 tidak ada kata Yesus di situ. Tapi 1 ayat 22 nggak ada kata Tuhan di situ juga. 1 ayat 22 nggak ada kata Tuhan di situ juga, karena di situ bukan ditulis Tuhan yang berfirman, tetapi berfirmannya leamorto, legon, di situ tuh bukan ditulis epen itu baru berfirmanlah Tuhan, itu ditulis legon. Belajar lebih banyak sedikit lah. Aku mau skakmat kalian nih semua. Legon bukan epen. Leamor bukan bayomer di situ. Baca dengan lengkap siapa di situ 1 ayat 22. Saya cuma nanya dasarnya aja kok, dari Kejadian 1 ayat 1, Tuhannya Anda apa? Anda sudah menjawab Yesus, ya sudah, gitu loh. Kan simple kan? Kalau Anda mengatakan itu Yesus, ya sudah. Tetapi di Kejadian 1 ayat 1 tidak ada disebutkan Yesus berfirman, terbentuklah matahari apa terang apa ya, saya lupa. Tidak ada di situ. Selesai sudah. Tetapi Elohim di situ plural. Di situ plural. Elohim. Itu sudah bilang bahwa Tuhan Anda itu adalah Yesus. Ya sudah, selesai. Gitu loh. Jangan lagi yang cari apa itu kan. Di situ tidak ditulis Allah. Di situ juga tidak ditulis Allah. Allah tidak ditulis di situ. Itu LAI justru yang Anda pakai. Oh, berarti Anda menyalahkan LAI? Ya. Berarti apakah itu bisa disebut dengan kitab suci? Bahwa saya tidak perlu LAI. Itu buku teman saya. Saya tidak perlu LAI. Itu buku untuk teman, bukan buku untuk Anda. Saya pakai banyak bahasa, Yunani, bahasa Cina kuno, Ibrani lah. Nah, coba kalau kamu nggak butuh LAI, coba dibaca di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 14. Coba pakai bahasa Ibrani, ayo. Silakan Alberto dibaca. Ayo dibaca. Katanya nggak butuh Sempat LAI. saya kalahkan Yonatan Nandar ya. Hah? Sempat saya kalahkan Yonatan Nandar ya.
Iya, sekarang coba dibaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 14 pakai bahasa Ibrani, ayo. Katanya nggak butuh LAI, ayo. Bereshit bara Elohim et Hashemayim bet Aretz. Be'aretz hayetha hatohu vavohu behoshek al panei tehom be'eruch Elohim rehefet al panei hamayim. Vayomer Elohim Aduh, ngawur gitu bacanya. or Vayehi or. Vayare Elohim et haor kitov. Vayabdel Elohim bein haor uvein hahoshech. Vayikra Elohim laor yom bila hoshech. Kara la ilah bayehi araf bayehi foker yom ekat bayomer Elohim yehi raqi' betoh hamayim baheshi mabedel bain maim lamayim. Kalau cuman baca seperti itu anak SD juga bisa, Bang. Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haraet. Semua orang bisa kalau yang kayak gitu-gitu. Yang menjadi masalah sekarang, Anda punya kapasitas apa di dalam mentafsirkan bahasa ini? Coba, saya pengen tahu. Iya, aku sebenarnya aku aku di situ. Pada awalnya yang menciptakan itu Tuhan yaitu langit juga bumi dan bumi menjadi kacau balau dan gelap dalam permukaannya Kosong. Ya, kosong sebenarnya itu kacau balau, chaotic di situ dia sebenarnya. Kosong sih boleh. Permukaan yang mendalam. Roh Elohim melayang-layang atau menyapu di atas air, menyapu. Berkatalah Elohim, jadilah cahaya dan jadilah cahaya dan Tunggu, udah, stop dulu Alberto, stop dulu. Kamu tadi mengatakan bahwa bumi itu kan masih kacau balau, belum berbentuk kan? Iya. Ya. Ya. Kok ada air, katanya masih kosong. Itu bukan kosong, itu campuran antara air cakrawala dan langit. Langit dikatakan campur baur dia. Di mana dikatakan campur baur di situ? Campur baur masih belum menentu. Dia bentuknya belum menentu. Dia bentuknya tuh campur baur. Dan apalagi di mana daratan pun masih di bawah lautan, masih dan apalagi dimensinya, dan apalagi itu karena kacau balau, maksudnya dari kacau balau itu sedang dibentukkan. Airnya memang sudah ada, tetapi sedang goyang-goyang, dia bentuknya tuh tidak bulat, dia bentuknya tuh tidak menentu dia. Kakiku itu ibarat air itu diciptakan kapan? Kapan itu diciptakan air, kok tiba-tiba udah ada air, itu kapan menciptakannya itu? Kapan diciptakannya itu? Itu sih sebenarnya itu bumi sudah diciptakan. Ya, air juga ikut sudah diciptakan karena bumi sudah diciptakan juga. Iya, kapan menciptakannya? Prosesnya seperti apa? Kok tiba-tiba ada air, ada apa? Bumi. Itu kapan menciptakannya itu? Ya, prosesnya seperti itu satu perikop lah. Baca keseluruhan Kejadian 1. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah saya baca. Nggak ada itu diciptakan bumi itu. Bang Sugi, coba kita uji orang ini dulu ya. Iya. Saya ingin tahu ketika di dalil itu dikatakan weruah, itu merujuk kepada siapa? Weruah itu menunjukkan di atas air itu apa? Itu tiba-tiba tidak ada kaitannya dengan hamayim. Di situ bercerita tentang weruah. Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada Elohim di situ. Kok bisa? Ya, bisa karena itu cukup saintifik dan itu cukup
dan itu cukup untuk itu kan karena airnya itu kan ada ombak di situ dan apalagi airnya itu juga bisa bergerak. Kalau saya katakan bahwa werua itu adalah angin atau udara, salah nggak? Boleh, karena sesuai kamus. Oke. Jadi ketika merujuk kepada ruah, lalu kemudian sandarannya objeknya adalah Allah, berarti saya katakan bahwa itu adalah udara Allah, betul? Oke, betul. Nah, kalau saya katakan bumi Allah, atau langit Allah, atau rumah Allah, gimana kedudukannya tuh? Apakah kemudian rumah itu adalah Allah itu sendiri? Bukan juga, harus pakai kata definitif. Nya Allah, bukan Allah. Bukan. Nah, di situ dikatakan apa? Pakainya. Ruah. Ruah. Merujuk kepada oknum yang terpisah dari Allah. Ketika dikatakan Elohim. Nah, sama ketika dikatakan bait Allah. Itu bukan ditulis min, itu bukan ditulis dari. Itu bukan ditulis dari, itu bukan ditulis min. Tetapi itu. Nah, sekarang kalau disebutkan bait Allah, itu apa maksudnya? Apakah di situ ada kata dari? Itu oke. Itu tidak penting argumen itu. Yang penting hak. Kok tidak penting pula ketika Anda memahami bahasa Ibrani? Saya kasih satu contoh. Di situ diterangkan Betel. Apakah di situ ada kata dari? Nggak ada. Oke. Bet min el. Ada tidak kata di situ? Audionya jangan dibuka. Audionya. Ada tidak? Tidak ada kan? Nah, sekarang bagaimana pemahaman Anda ketika Anda berhadapan dengan kata Betel itu? Apakah rumah itu adalah Allah atau rumah itu milik kepunyaan Allah? Milik kepunyaan Allah. Nah, apa bedanya dengan werua Elohim? Itu juga bagaimana semuanya ini dikendalikan oleh Allah itu. Ya, kendali. Sama ketika saya mengatakan Betel, sama ketika werua Eloh. Apa bedanya? Kita semuanya membutuhkan angin sih ya. Itu dia. Maka yang melayang-layang itu bukan Allah. Memang bukan kok, karena beda sih. Berarti Allah itu bukan roh. Oke? Udah jelas di situ ya, bahwa yang melayang itu adalah udara. Yang melayang di situ adalah angin. Bukan Allah yang melayang-layang seperti hantu, bukan. Ini yang Anda harus pahami. Elohim di situ. Tapi kok bisa ditulis di situ Elohim? Kok bisa ditulis? Kan dikatakan di situ Elohim yang punya segala sesuatunya. Angin Allah, udara Allah. Karena anginnya belum diciptakan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan seperti itu, coba tunjukkan kenapa kemudian ada dikatakan di situ Vene Hamayim. Kenapa ada air? Ayo. Kapan diciptakan air itu? Kapan? Ayo. Alberto kejebak nih. Itu termasuk permukaan bumi. Alberto. Iya, makanya saya tanya sama Anda, ketika ada kata Vene Hamayim, kok ada air di situ? Kapan diciptakan? Sama seperti werua Elohim. Karena pertama kali ada itu airnya dulu. Alberto, kamu tahu nggak angin itu air itu terjadi dari apa? Kalau nggak ada air itu bukan bumi, itu Mars. Iya, saya tanya air itu terdiri apa dan apa? Anda tahu sendiri. Memang saya tanya sama kamu. Ini menjebak kamu nanti. Air itu terdiri dari unsurnya. Apa? Angin itu apa? Air itu terdiri dari apa? Oksigen dan coba kan kamu pinter. Loh. Ayo dijawab dulu. Katanya mau skak semua kita di sini. Ayo. Ini pertanyaan mendasar loh. Kalau kamu mengatakan, coba jawab, air itu terdiri dari apa dan apa? Ayo. Apakah sama? Air itu berasal dari mana? Lalu air itu jadi apa? Tunggu dulu, dijawab sama. dulu. Air itu terdiri dari apa dan apa? Air berasal dari apa? Dan apalagi air menjadi apa itu beda. Tunggu dulu, makanya di sini nanti akan saya tunjukkan di mana kesalahan.
air itu terdiri dari apa dan apa? Ayo jawab. Jujur. Justru air yang duluan ada. Iya, air itu yang duluan terdiri ada. dari apa dan apa? Saya ingin tanya sama kamu. Ayo, kamu kalau bisa jawab ini bisa nyekak saya loh. Ayo, dijawab. Ayo. Tidak hanya dari dua unsur aja, masih banyak lagi unsur-unsur yang tercampur di situ. Ya. Ya. Nggak berani jawab. Ya. Coba unsur kimianya. Air bisa dicampur justru. Unsur kimianya air itu apa? Apa dan apa? Ayo dijawab. Oksigen dan apa? Ayo. H2O. Liur bekicot. Hidrogen dan oksigen. Mana mungkin udara bisa bercampur antara udara? Itu kan nggak logis. Masa air berasal dari udara dan udara? Belum ada tapi udah ada air itu aneh. Sementara air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen. Dari mana tidak udara belum ada, angin belum ada, kamu bilang ngaco itu. Silakan. Itu karena belum ada kepanasan, itu karena belum ada matahari, itu justru dingin. Itu justru betul. Justru belum ada matahari kok sudah ada air. Air belum pernah menguap. Itu bukan air panas, itu bukan H2O. Masih ada lagi, itu air itu bukan H2O. Itu air itu seperti racun. Dari mana kamu tahu? Terdapat di mana itu? Jadi begini ya, siapa namanya? Asam air itu kan Amberto. Yang Anda harus garis bawahi sekarang ini adalah pemahaman sahabat Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu roh. Dengan dasar apa? Dengan dasar Kejadian 1 ayat nomor 2 ini. Masih banyak lagi itu dasarnya. Ketika pijakan teman-teman Kristen mengatakan Tuhan itu roh dengan dasar Werua Elohim, disinilah kemudian kesesatan dan pernyataan saya secara langsung kepada Anda bahwa itu kesalahpahaman yang dibuat-buat. Kenapa? Karena ketika dikatakan Werua Elohim, itu sama dengan ungkapan Pene Hamayim. Sama-sama tidak berasal dan dia adalah objek ciptaan. Ruh dan juga adalah air. Nah, ketika perbandingan ini kemudian saya coba untuk supaya Anda pahami dengan menggunakan salah satu contoh kata betel itu. Tuhan itu bukan air, Tuhan itu bukan air. Tuhan itu bukan air. Karena itulah Tuhan itu juga bukan roh. Angin bisa jadi apa? Justru angin itu bisa jadi apa? Justru angin itu bukan air. Bu, ini kita tidak sedang berbicara mengenai air atau roh. Yang kita sedang bahas sekarang ini adalah kata demi kata di dalam kitabnya Bani Israel yang mengatakan Werua Elohim. Itu sama halnya dengan kata Betel. Belum lagi aku Betel terdiri dari dua kata, yaitu Bet dan El. Bet adalah rumah, El adalah Tuhan, Elohim. Sama dengan Ruah, Elohim. Atau Ruh, El. Itu ditulis BTL atau ditulis BTAL? Ya, sama aja. Sama aja, merujuk kepada rumah Allah. Dua objek yang kemudian, satu objek yang kemudian disandarkan kepada Allah. Seperti misalnya Baitullah, Betel, apalagi bumi Allah, rumah Allah. Bukan berarti Allah itu adalah rumah. Sama seperti ini, Ruah El, Ruah Elohim. Berarti Allah itu bukan roh. Tapi Allah itu adalah pencipta roh. Anda maksudkan itu semuanya ini untuk atau semuanya ini hak milik? Ini hak milik dan untuk itu berbeda. Ini dinamakan untuk ada tujuannya. Iya, benar. Dengar. Allah menciptakan segala sesuatunya. Unsur penghidupan kemudian untuk makhluk itu adalah roh, udara, angin. Kenapa kemudian ayat ini ada pada proses penciptaan? Karena Allah menghidupkan makhluknya itu dengan apa? Salah satunya unsur roh, salah satunya unsur air, salah satunya untuk unsur tanah dan seterusnya. Hal ini yang menyebabkan adanya makhluk hidup yang kemudian dicipta oleh Allah. Jadi unsur-unsur ini adalah unsur yang dimanfaatkan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Adanya air, adanya udara. Makanya dikatakan Ruah Elohim. Nah, kesalahpahaman kemudian muncul, sahabatku dengar,
kesalahpahaman kemudian muncul ketika 2000 tahun setelah dalil ini difirmankan kepada Musa, muncul sekelompok orang yang menginginkan Tuhan menjadi manusia. Sehingga dalil demi dalil mereka cocokkan masuk ke dalam pemahaman mereka, oh Tuhan itu adalah roh. Apakah Tuhan pernah kelicinan kalau Tuhan berada dalam air? Gimana? Air itu kan licin kan? Apakah Tuhan pernah kelicinan? Binallah. Tuhan itu kalau air, kalau angin, air itu aturan terhembus enggak? Itu berat. Sementara Tuhan itu sendiri dia tidak memiliki badan, dia tidak pakai tulang, dia tidak memiliki darah soalnya. Dia tidak pernah kelicinan, dia itu bukan mobil. Shalom. Nah, kalau Selamat siang, Bang Sumai. Ya. Dan ternyata itulah Anda itu bicara terlalu banyak. Yang Anda bicarakan itu hanya untuk tujuan Anda sendiri. Dan apalagi ini secara tekstual proof saya katakan kepada Anda, Ruah Elohim tidak sedang berbicara mengenai pribadi Allah. Sebenarlah. Ini sedang tidak berbicara mengenai pribadi Allah. Tidak. Anda tidak bicara tentang hal itu. Justru Anda tidak bicara tentang hal itu. Bagaimana sih? Yahudi mana yang hari ini mengakui bahwa Tuhannya melayang-layang? Sekte apa dari Yahudi yang mengakui bahwa Tuhannya mereka melayang-layang di atas permukaan air? Ringan, tidak memiliki badan, terpisah-pisah dari atom jadi plaks. Lebih dipisahkan lagi, lebih kecil lagi. Tetapi maha besar atas segala yang kecil ini, bisa kecil bisa besar. Itu karena itu unsur plaks, ringan sekali. Gua terbang di situ. Ini benda ringan nih. Gua hembus langsung. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Allah itu roh, coba Anda bedakan antara roh setan dengan roh Tuhan Anda itu seperti apa? Justru Allah Anda itu roh jahat atau roh baik? Nah, Tuhan kami bukan roh. Tuhanmu yang roh, iya kan? Benar enggak? Benar enggak Tuhan Anda itu roh? Kok tidak memiliki badan? Kok tidak memiliki tulang? Enggak, saya tanya sama Anda. Tuhan Anda roh kan? Itu karena Tuhan saya ada. Tuhan Anda ada karena apa? Karena yang tidak ada. Kalau Tuhan Anda ada, sekarang jelaskan kepada saya. Karena Tuhan Anda adalah roh. Coba Anda tolong pisahkan mana perbedaan antara ruh setan dengan ruh Tuhan Anda. Bisa enggak? Kalau Tuhan saya bukan roh, bagaimana saya bisa hembus ini? Dan apalagi bagaimana saya bisa berkata-kata kayak gitu ya? Mana mungkin Anda berkata seperti itu sih. Dan apalagi yang satu hal, angin itu tidak berhubungan dengan baik dan jahat, itu tergantung api atau angin ya, tentang tuh. Oke, kedua, ini tentang roh baik dan roh jahat ini sebenarnya tergantung siapa yang terprovokasi untuk jadi roh jahat. Ini bukan masalah roh jahat, roh baik. Saya tanya perbedaan antara roh yang adalah Tuhanmu dengan roh iblis itu apa? Anda ganti ya, Anda nggak berani. Enggak, ini berbicara mengenai roh. Roh itu kan sesuatu. Lo mewek sama saya, oke. Lo nggak bisa bicara sama saya kayak gitu. Perbedaan antara Tuhanmu dengan roh iblis itu apa? Kalau kami sudah final, Bani Israel, Bani Ismail itu sudah final. Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi kami tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti apa. Tuhan Anda itu jangankan dilihat. Ditonjok wajahnya aja bisa Tuhan Anda itu. Makanya saya tanya, sekarang apa perbedaannya antara roh Tuhan Anda, roh yang adalah Tuhan Anda, dengan iblis yang juga adalah roh? Apa bedanya? Justru itu dia ditonjok wajahnya, justru wajahnya tidak tonjok, justru tangannya sendiri sakit. Memang meninju orang adalah meninju diri sendiri, tapi kalau sekali orang ditinju bukannya orang kena tinju. Enggak. Saya tanya sama Anda. Tuhan Anda adalah roh. Iblis juga adalah roh. Perbedaannya apa? Maksudnya badan atau roh? Yang berbicara mengenai badan siapa? Tuhan Anda kan roh. Iblis juga itu adalah roh. Sekarang untuk memilah dan membedakan antara Tuhan Anda dengan iblis itu apa? Tunggu, apakah justru iblis pernah jadi roh? Kalau iblis itu roh, Anda labelkan dia roh ya?
Loh, jadi iblis itu bukan roh. Jadi iblis itu bukan roh. Roh itu memang bukan roh, bukan siapapun. Anda nggak bisa. Kalau iblis itu bukan roh, lalu apa iblis itu? Anda tahu sendiri. Ya, yang saya tahu iblis itu adalah roh. Ya, yang saya tahu itu iblis adalah sosok. Sosok apa? Gimana sosoknya? Sosok yang menakutkan. Ya, menakutkan justru. Dari mana Anda bisa tahu bahwa sosok yang menakutkan? Dari mana Anda tahu? Oh, banyak film horor di situ saya nonton. Kalau iblis adalah sosok yang menakutkan, tapi kalau Allahmu adalah roh. Jadi saya hanya ingin katakan kawan ya, bahwa pencipta kita itu bukan roh. Roh itu adalah bagian yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Itu yang perlu Anda pahami. Dan roh itu juga adalah kepunyaan Allah. Sama seperti air. Air itu kepunyaan Allah. Sama seperti tanah. Tanah itu kepunyaan Allah. Tetapi Allah itu bukan makhluk. Sementara roh itu adalah bagian daripada makhluk. Apakah Allah pernah menjadi Allah? Apakah Allah pernah menjadi Allah? Allah tidak pernah menjadi apa-apa. Allah itu berdiri di atas dirinya sendiri. Dia tidak pernah berubah wujud menjadi makhluk, menjadi ini, menjadi itu. Nggak ada itu. Di Allah itu nggak kayak begitu. Berarti Anda bisa sebut Allah Anda tidak ada. Anda bisa sebut Allah Anda tidak eksis. Anda bisa saja labelkan Allah Anda sebagai siapapun. Bagaimana kemudian saya bisa mengatakan Anda itu ada, padahal saya tidak melihat Anda? Saya tidak melihat Anda ini sekarang. Saya tidak melihat Anda sekarang ini. Apakah boleh saya mengatakan bahwa Alberto itu fiktif? Saya nggak lihat Anda loh. Apakah Anda itu tidak ada? Atau ada? Tapi saya nggak lihat. Justru cerita itu bisa dipalsukan kan? Kan ada cerita yang dipalsukan, ada cerita yang difabrikasi. Nah sekarang Anda berbicara dengan saya ini palsu atau asli? Alberto asli ini ada atau tidak ada? Justru ada, justru saya asli. Nah, Anda ada tapi saya tidak lihat. Itu gimana ceritanya? Begitulah Allah. Dia ada tapi kita tidak bisa lihat. Lalu bagaimana bisa kita buktikan bahwa Allah itu ada? Ya kita dengarkan. Saya dengarkan suara kamu melalui HP saya. Itu sudah bukti bahwa kamu ada. Saya melihat ciptaan ini, ciptaan alam semesta ini, itu sudah bukti bahwa Allah itu ada. Tidak mesti dia kita raba, ditonjok, diludahi mukanya. Tidak mesti. Itu bukan Tuhan itu. Bukan pencipta yang kayak begitu. Sorry, itu suara saya. Itu bukan saya. Itu adalah suara saya yang bicara kepada Anda. Nah, kalau Anda mengatakan suara Anda bukan Anda, itu Yesus firman kan? Benar enggak? Menurut Anda Yesus itu firman? Lalu siapa yang berfirman di situ di Kejadian 1 ayat 22? Oke, Yesus itu firman ya. Aku terima. Siapa yang berfirman di situ? Nah, sama. Anda yang saya dengarkan di sini adalah perkataan Anda. Anda mengakui bahwa perkataan saya bukan Anda. Perkataan Anda bukan Anda. Betul? Berarti Yesus yang adalah firman Allah bukan Allah. Saya bisa panggil diri saya sendiri. Karena belum tentu nama saya Alberto. Karena Alberto ya, juga tapi Anda sama orang yang jelas Anda dengan perkataan Anda itu tidak sama kan menurut Anda? Benar enggak? Tetapi tidak sama, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ini termasuk dari saya Masa sendiri. Masa nggak bisa dipisahkan? Ini saya rekam suara Anda. Suara Anda ada di Makassar. Anda sendiri ada di kota mana? Bisa kan? Bisa dipisahkan. Suatu saat ini kita setel lagi, nggak ada kamu. Anda sudah mati, suara Anda masih ada. Nah itulah Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah perkataan. Ketika Allah berkata kepada Gabriel sampaikan kepada Maria, seorang perawan, kalau saya mau dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus, Yesus belum ada pada saat itu. Ketika firman ini terlontar, firman ini tidak akan kembali kepada Allah sebelum terjadi apa yang Allah kehendaki. Maka apa yang terjadi? Maria hamil. Lalu apa kemudian terjadi?
Yesus lahir, berarti Yesus itu berasal dari firman. Betul. Berasal dari kehendak. Benar. Berasal dari perkataan Allah. Berarti Yesus bukan sang firman. Dia adalah ciptaan. Kejadian 1 ayat 22 itu siapa yang berfirman? Itu dia berfirman Tuhan atau tidak? Kok tidak ditulis nama Tuhan di situ? Itu dalam teks Yunani itu adalah Aipentheos. Tuhan berkata. Ini ditulis Legon juga berkata, tapi siapa berkata di situ? Di situ tidak tertulis Tuhan di situ. Mengapa di situ tidak ditulis Tuhan? Siapa bilang Allah tidak berfirman di situ? Aku tengok mata saya sendiri itu teksnya. Ya silakan bacakan teksnya, pasti akan saya tanggapi dan saya akan buktikan bahwa yang berfirman di situ adalah Allah. Monggo. Ayo. Yang semangat. Bahasa Ibraninya saya ingin dengar. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Ibrani ya. Ibrani dong, Yunani. Dada aja Yunani. Ayo silakan. Kejadian berapa? Kejadian 1 nomor 22. Ya, Dok. Kali ini Anda berhadapan dengan muridnya Akhi Sugiono. Sebentar. Oke, kalau Alberto murid saya ya. Maju Alberto. Itu bukan Bayomer Elohim ya, itu Elohim Le Amor. Itu gak nyambung di situ. Bayobarek Otam Elohim Le Amor. Coba saya ulang. Saya ingin dengar ketika ada kata Elohim Le Amor itu maksudnya siapa yang berfirman? Siapa yang berkata di situ menurut Anda? Itu bukan Bayomer Elohim, itu Elohim Le Amor. Mana nyambung? Tuhan berkata dengan berkata Tuhan beda enggak? Itu le itu perkata. Saya ngerti di situ le mor. Saya ngerti, tapi rujukannya kepada siapa? Elohim. Merujuk kepada siapa yang berkata? Gimana ceritanya tuh? Tapi kalau dalam terjemahan Cina itu bukan Tuhan yang berkata, tapi kok jadinya ke terjemahan Cina? Kok larinya ke Cina? Kenapa nggak ke Makassar sekalian? Yesus bukan orang Cina, Bre. Emang Yesus orang Cina? Lu kalau menghal di gereja jangan di sini. Ya. Bukan Elohimnya duluan. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dia ini statusnya lagi belajar. Siapa yang tidak mengenal tata bahasa? Orang ini Elohimnya kebelakangan. Kalau ini Ibrani, ini tata bahasa. Sekarang begini. Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika ada pernyataan Zuma berkata dengan berkatalah Zuma, itu beda atau sama? Sama. Elohim lemor Elohim. Ya apa bedanya? Lalu yang bicara ini Elohim itu sendiri atau bukan? Anda percaya ini pernyataan penyampai firman ketika dikatakan berfirmanlah Allah. Atau lalu Allah memberkati semuanya itu kemudian firmannya. Nah, siapa yang berkata seperti itu? Allah, berarti bukan Elohim itu sendiri. Berarti bukan Tuhan itu sendiri ya. Bukan Tuhan itu sendiri. Enggak pernah. Siapa bilang? Coba lihat. Ketika ada perkataan firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa tuh? Itu bukan siapa-siapa. Itu bukan ditulis itu bukan ditulis oh my God. Itu legal. La haula wala quwata illa billah. Ketika dikatakan Elohim lemor, berfirmanlah siapa di situ? Berfirmanlah Allah. Siapa yang mengatakan ini? Betul Musa sebagai penyampai firman. Lalu kemudian dikatakan Faru, Erabu dan seterusnya. Dia mengatakan perbanyak anakmu dan seterusnya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Penuhilah air dan laut. Nah itu coba. Saya ingin menggunakan bahasa Indonesia aja. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Ini perintah siapa? Ini perintah Musa atau perintah Tuhan? Perintah Allah. Ayo, coba kamu jujur, gunakan akal sehat. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Firman-Nya. Iya, ini perkataan siapa? Allahnya itu Allahnya siapa? Sebelum ada ciptaan. Nah, saya tanya samamu, itu firman-firmannya siapa? Anda gak jawab. Itu saya sudah jawab, itu firman-Nya. Itu di situ siapa? Musa atau Allah? Bukan siapa-siapa. Itu bukan beda. Siapa? Aduh, Anda ini belum sarapan kali, Bro. Tanya dulu ini anak udah sehat hari ini, sehat apa enggak gitu loh. Bukan siapa-siapa katanya. Aduh. Alberto, kamu sehat hari ini, Alberto?
Sehat. Sehat ya, ya udah lanjut kalau sehat. Bukan siapa itu tulis, itu firmannya, itu bukan firman Tuhan, itu bukan Bayomer, itu Le Amor. Anda mengatakan itu firmannya dan itu bukan firman Tuhan. Terus firmannya siapa itu? Bukan firmannya siapa-siapa. Tata bahasanya itu terbalik. Itu terbalik. Ada tata komanya di situ. Itu karena tidak ada meski seperti apapun yang Anda pahami. Sekarang begini, coba Anda jujurlah. Yang dituliskan kemudian di dalam kitab Anda ini firmannya siapa? Firmannya Musa atau Musa mengutip firman Allah? Ini Bayomer Paru ini tulis Bayomer Paru ini Le Amor atau Bayomer? Ini Bayomer Paru nih. Paru. Tambah lagi coba aku berkata, aku yang buat mereka sebut aku yang